Selamat pagi Gereja Toraja Jemaat Cikarang yang luar biasa antusias. Mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama-tama, mari kita siapkan hati, jiwa, dan roh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tentunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi menghargai hadirat Tuhan, maka pastikan kita menggunakan pakaian yang sopan dan rapi selayaknya akan pergi ke gereja. Meskipun ibadah di rumah masing-masing, tapi kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah online sambil tiduran atau bermalas-malasan. Agar fokus dan menghargai hadirat Tuhan, maka kita juga tidak dianjurkan untuk makan, ngemil, main HP saat ibadah online berlangsung. Ibadah online akan segera dimulai. Mari kita segera ajak keluarga dan orang yang terkasih berkumpul dan bersiaplah untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah secara online saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita ada saat teduh. Saat teduh mulai. Yesus adalah gembala yang agung. Ia telah menyerahkan nyawanya di salib bagi keselamatan kita. Saat kita menjadikannya gembala agung kehidupan kita, maka kita tidak sulit mengenal kehendaknya, sebagaimana Ia dengan mudah mengenal kita. Dalam relasi yang begitu dekat, sungguh Yesus adalah gembala dan pemelihara hidup kita. Siapkanlah diri kita untuk digembalakan olehnya. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan berhimpun semua. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Ya Bapa yang di sorga, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai kehendak-Mu. Jika Engkau, ya Bapa, mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin.
dengarkanlah berita anugerah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tulikan berdoa, membimbing aku pada air kenan, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hati, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terang bening. Petunjuk hidup baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
yang akan dibacakan oleh hambanya, oleh para lektor. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kekasih jiwa kami, pada pagi hari ini di rumah-Mu yang kudus di sini, kami datang bersama-sama menaikkan puji-pujian dan ungkapan syukur bahwa Tuhan sungguh amat baik. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman itu kami mengerti, kami dapat lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena sesungguhnya kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, dan pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan berbunyi demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Pembacaan kedua terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemeliharaan jiwamu. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian, Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kure sumanga tuang. Kure sumanga tuang. Kure sumanga tuang. Kure sumanga tuang. Shalom, Shalom. selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu lewat ibadah online pada pagi hari ini. Bahan utama kita pada hari ini yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Diberikan satu tema, gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, suasana kehidupan orang Kristen saat kitab ini ditulis sangatlah berat. Orang-orang Kristen pada waktu itu berada dalam penghambatan dan penganiayaan. Kaisar-kaisar Romawi menuntut ketaatan dan kesetiaan kepadanya sebagai lambang dari pemerintahan maupun lambang keagamaan. Bahkan selain sebagai simbol kenegaraan kaisar adalah juga dewa kekaisaran. Dewa kekaisaran yang memberi keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Tuntutan agar setiap warga negara setia dan taat kepada kaisar adalah tuntutan yang mutlak dan absolut. Dari segi iman, kesetiaan dan ketaatan, atau lebih tepat pemujaan kepada kaisar sebagai dewa, lambang keagamaan negara, menjadi hal yang sangat dilematis. Orang-orang Kristen tidak mau mengakui kaisar sebagai dewa, lambang keagamaan yang memberikan kehidupan, kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan, apalagi sebagai lambang keselamatan. Kesanalah pahaman terhadap penolakan kaisar sebagai lambang keagamaan itulah yang melahirkan kecurigaan yang
penghambatan dan penganiayaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 19 dikatakan tadi, sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sadar akan kehendak Allah. Menurut pengertian aslinya adalah karena mengetahui tentang Allah, yaitu ungkapan yang mengungkapkan kesadaran bahwa Allah mengetahui penderitaan itu dan Ia mengambil bagian dalam penderitaan kita. Bahkan penderitaan itu adalah bagian dari penderitaan Kristus sendiri. Petrus mengingatkan kita bahwa penderitaan kita adalah karena kita menjadi bagian dari Kristus. Bahkan di dalam Injil Yohanes dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku dari kamu. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu, dan seterusnya. Bahkan Matius pasal 5 juga mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gembala dan pemelihara jiwamu, menghayati peran Allah sebagai gembala dan sekaligus sebagai pemelihara jiwa umat percaya sangat penting bagi kehidupan orang beriman yang menyadari panggilan hidupnya. Kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan dengan dipilih sebagai dombanya harus bersedia memilih hidup di padang rumput hijau. Namun bagaimana realitanya? Keputusan semua orang percaya yang pertama dan yang paling penting adalah mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Tetapi keputusan kedua yang strategis adalah memiliki komitmen dan sikap hidup untuk setia melayani kehidupan sebagai domba yang digembalakan Tuhan Yesus, supaya jiwa kita dipeliharanya. Mazmur 23 bacaan kita tadi. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku. Keputusan pertama akan membawa kita menerima anugerah keselamatan surgawi karena iman percaya kita. Sedangkan keputusan kedua akan menentukan apakah di sepanjang jalan hidup di dunia ini dipenuhi dengan kesegaran jiwa, yaitu damai sejahtera. Hidup akan menampilkan gambar yang jelas atau sebaliknya suram, yaitu gambar Yesus Sang Gembala, tergantung dari karakter yang dipilih. 1 Petrus pasal 2 ayat 25 bacaan kita tadi. Bahwa dahulu kamu sesat seperti domba, sekarang kamu kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sejauh memilih karakter sesuai teladan Yesus dan menyadari diri sebagai dombanya, pasti kita memiliki damai sejahtera. Karena pribadi Yesus Sang Gembala yang disembah menjadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita bertanya bagaimana caranya. Milikilah karakter seperti teladan Kristus dengan prioritas menjalani kehidupan spiritual melalui doa dan firman, serta kita berjalan di dalam komunitas. Dikatakan tadi dalam Kisah Para Rasul, memecahkan roti. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap hari di bait Allah. Dalam Kisah Para Rasul tadi menjelaskan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 hal
Dia mengajak kepada kita bahwa harusnya ada perubahan hidup yang jelas dalam kehidupan kita. Yang kedua dari kisah para rasul bahwa tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga ialah dalam segala sesuatu mereka melakukan dengan sukacita dan tulus hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan bersama Tuhan sebagai gembala dan pemelihara jiwa di dunia ini harus mencerminkan kehidupan sebagai orang-orang yang hidup, bukan sekedar hidup, yaitu kehidupan penuh oleh kuasa roh dan sukacita, karena kita dipelihara gembala agung. Artinya menjadi domba mengikut Tuhan Yesus tapi tersesat, mengikut sang gembala tapi jiwanya kering. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, tapi kelaparan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 tadi. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Sudahkah mempunyai hidup dengan yang terbaik dalam kehidupan ini? Yang hendak Petrus sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya ialah bagaimana dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal, saudara-saudara terkasih. Yang pertama kita perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat 20 bacaan kita tadi. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dengan sederhana, dengan sangat sederhana, Petrus mau mengatakan bahwa dengan mengikuti jejak Yesus, ujungnya adalah hidup, bukan terus-terus berada dalam sebuah penderitaan, apalagi kematian. Dengan demikian ia secara tegas mengingatkan kaum beriman di zamannya bahwa tidak sia-sia setia beriman dan meneladani Kristus dalam kehidupan ini. Jika kita tetap rela menderita karena kebenaran, maka itu dipandang oleh Allah sebagai perbuatan baik, yakni suatu kasih karunia, sehingga di masa sukar itu pun kita tetap dapat bersaksi tentang kebenaran. Yang kedua, motivasinya harus jelas, yaitu menyenangkan hati Allah. Para budak atau hamba pada zaman itu diminta untuk tetap setia, berlaku benar, dan bersikap baik pada para tuan mereka, bukan untuk menjilat. Bahkan tetap berbuat baik meskipun diperlakukan jahat. Tujuannya untuk memuliakan nama Allah, menjadi teladan hidup bagi dunia sekitar, sebagai wujud pelaksanaan dari tugas panggilan iman. Jadi entah kita mengalami penderitaan atau tidak, saudara dan saya diajak memiliki motivasi yang tepat dalam hidup ini, yaitu menyenangkan Tuhan. Hal yang terakhir, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk meneladani Kristus yang rela menderita bahkan hingga mati di kayu salib. Ia tidak melawan, ia pun tidak membalas, sebab ia tahu kepada siapa ia harus tunduk, yakni pada Sang Bapa dan misinya bagi dunia. Kerelaan kita untuk menjalani kehidupan ini dan juga siap menghadapi derita demi suatu kebenaran. Hal itu semata karena tunduk dan taat pada Sang Tuhan yang agung, yakni Allah Bapa kita. Kendati pun harus menderita, kita tetap memilih untuk tetap berbuat baik dan benar, supaya melalui itu nama Tuhan tetap dimuliakan.
Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, dengan adanya pandemi virus corona, marilah kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh bahwa ada gembala dan pemelihara jiwa kita. Entah di saat kita menderita ataupun hidup dalam sukacita, pastikan bahwa kita tetap menyenangkan Tuhan lewat memuliakan nama-Nya dalam semua keadaan hidup kita. Teruslah menyenangkan hati Tuhan, mengakui dalam kehidupan ini bahwa Dialah gembala dan pemelihara jiwa kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita saat teduh sejenak. Bahwa di dalam berbagai penderitaan yang kita alami, ada Sang Gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita ucapkan ke-12 pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Dan bagi jemaat yang ada di rumah, boleh memberikan persembahannya lewat majelis yang terdekat atau ditransfer ke bendahara jemaat dengan nomor rekening yang sudah tertera di warta. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mendasarkannya pada Ulangan 16 ayat 16b dan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita angkat pujian dengan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita masuk dalam
doa syukur, doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, yang setia menjaga dan memelihara kami. Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Gembala Agung. Terima kasih ya Tuhan, jikalau seminggu yang lalu Tuhan sudah memelihara kami. Dan pada hari ini Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan, kami kembali datang beribadah bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk semua jemaat-Mu ya Allah, di dalam berbagai keterbatasan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan setia menjaga semua jemaat-Mu, memberikan kekuatan, kesehatan dan iman yang teguh, menjauhkan dari segala mara bahaya, bahkan hal-hal yang tidak berkenan. Ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk semua pekerjaan, usaha, kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan, Engkaulah Gembala yang agung, Engkaulah pemelihara jiwa mereka masing-masing. Ya Bapa, kami datang berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jemaat-Mu yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan kiranya berkati sukacita mereka. Ya Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Biarlah lewat ibadah online ini Tuhan, Nama-Mu sungguh kami muliakan. Ya Bapa, kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pergumulan secara global Tuhan. Kami mohon, Engkau ya Allah punya kuasa. Mari Engkau memutuskan ya Tuhan penyebaran virus corona ini. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk aparat keamanan, untuk dokter para medis, untuk ODP, PDP dan juga korban COVID-19. Kami mohon Tuhan hiburkan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa Tuhan untuk majelis gereja yang menata pelayanan sedemikian baiknya, yang bertugas pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami pada saat ini, baik persembahan jemaat-Mu yang diberikan di rumah tangga masing-masing, persembahan di rumah-Mu yang kudus ini, baik lewat pundi, lewat amplop, semua yang kami persembahkan, mari Tuhan Engkau berkati. Biarlah persembahan syukur ini digunakan dengan baik dan benar demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini ada pemutusan hubungan kerja. Tuhan, kami mohon Engkau pulihkan keadaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kekasih kami yang masih bekerja. Tuhan, kuatkan mereka untuk bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk memulai hari esok, di mana jemaat-Mu akan kembali bekerja, berusaha, beraktivitas. Tuhan, Engkaulah Gembala dan pemelihara jiwa mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dengarkan dan sahuti kami. Di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pujianku berserah kepada Allah. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu,
Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan kita menaikkan syukur Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 4. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut masuk-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ibadah selesai. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta minggu ini, untuk minggu depan, ibadah online kembali diadakan pada pukul 9 pagi. Untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau saudara juga dapat memberikannya kepada majelis terdekat. Untuk adik-adik sekolah minggu, Kakak Limbawana akan mengirim video ke WhatsApp grup Gereja Toraja. Mari kita bergabung pada ibadah malam melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin dan hari Rabu pukul 9 malam. Warta selengkapnya kita boleh lihat di WhatsApp grup Gereja Toraja. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.